Seperti yang telah diketahui bersama, Indonesia masih belum bisa mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Dikutip dari halaman covid19.go.id, hingga pada tanggal 20 Agustus 2021, tercatat 3.950.304 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19 dan 3.499.037 jiwa telah dinyatakan sembuh. Berbagai upaya telah dilakukan dalam penanganan COVID-19 seperti penerapan protokol kesehatan, pembatasan wilayah, dan vaksinasi. Dari laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai tanggal 21 Agustus 2021, tercatat 56.986.150 dosis pertama dan 31.210.922 dosis kedua vaksin telah diberikan. Sayangnya, vaksinasi belum dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Hampir 70% masih tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Di tengah kondisi ketimpangan ini, ditemukan oknum yang memanfaatkan keadaan dengan melakukan penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal. Pihak Kepolisian Sumatera Utara telah mengungkap 4 tersangka kasus penjualan vaksin COVID-19 ilegal dengan 3 diantaranya berprofesi sebagai ASN. Tersangka pertama bertugas mengumpulkan masyarakat yang ingin divaksin dengan meminta imbalan. Tersangka kedua merupakan ASN dokter dari Rutan Tanjung Gusta Medan yang bertugas memberikan vaksin. Tersangka ketiga dan keempat merupakan ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ikut memberikan vaksin dan menerima suap dari tersangka pertama. Kasus ini telah berlangsung sejak bulan April 2021 dengan total pembayaran dari masyarakat sebesar Rp271.250.000. Kasus jual beli vaksin COVID-19 yang melibatkan 3 oknum ASN ini, menurut epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, terjadi akibat karakter oknum penjual vaksin tersebut. Permintaan vaksin yang lebih tinggi dibandingkan ketersediaan membuat beberapa orang rela untuk membayar demi mendapatkan vaksin. Hal tersebut pun kemudian memunculkan keinginan pribadi beberapa oknum untuk mengeruk materi dengan menjual belikan vaksin kepada mereka yang mau membayar. Selain itu, Diki juga menyampaikan bahwa penyebab kasus jual beli vaksin ini adalah kurangnya disiplin, minimnya pengawasan, dan juga monitoring instansi terkait. Hal tersebut memberi celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Vaksin yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas dan warga binaan di Rutan Tanjung Gusta dialihkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut dan dijual kepada mereka yang seharusnya belum berhak mendapatkan vaksin. Seperti yang dilansir dari YouTube Kompas TV, permintaan vaksin yang dilakukan oknum tersebut sering tidak menggunakan surat, sehingga lemahnya pengawasan pemerintah menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus jual beli vaksin ilegal. Apabila pemerintah lebih cermat dalam melakukan pengawasan distribusi vaksin, maka akan mengurangi celah untuk melakukan kecurangan tersebut. Selain itu, kurang transparansinya kegiatan distribusi vaksin oleh pemerintah sehingga pihak lain tidak bisa ikut memantau distribusi vaksin yang ada. Pemerintah juga lalai dengan detail bukti vaksin, sehingga kecurangan ini baru diselidiki ketika ada laporan mengenai jual beli vaksin ilegal. Seharusnya dicek kembali apakah penerima vaksin sudah sesuai, sehingga jika belum sesuai dapat diselidiki lebih cepat. Hal tersebut dapat meminimalisir kecurangan dan kerugian material yang ada. Kasus tersebut terjadi karena kurangnya pengimplementasian nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, serta kehidupan sehari-hari. Kurangnya integritas, rasa tanggung jawab, dan penyalahgunaan kepercayaan tidak menunjukkan nilai akuntabilitas. Mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara melanggar nilai nasionalisme.
Nilai etika publik yang tidak diterapkan tercermin dalam ketidakjujuran pelaksanaan tugas, pelanggaran prosedur dalam pemindahantanganan vaksin, dan penyalahgunaan informasi internal Dinas Kesehatan dan Rutan untuk kepentingan pribadi. Pelayanan vaksinasi yang seharusnya diterima oleh napi secara gratis justru diberikan kepada masyarakat dan dibayar merupakan kurangnya implementasi komitmen mutu. Sedangkan tindakan korupsi yang dilakukan secara terang-terangan melanggar nilai anti korupsi.